Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati guru kita Habibun al-Mahbub Habib Ali bin Harun al-Junaid mata'alallahu bitulih hayati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini bisa hadir di majelis dzikir Syifa'ul Qulub. Mudah-mudahan hadir kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datang kita untuk belajar bersama dan zikir bersama mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan semua guru-guru kita mudah-mudahan diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diluaskan ilmunya, beliau bisa membimbing kita, mengajarkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak solehin solehat, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedang sakit mudah-mudahan diangkat menyangkitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah.
Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, jika ada seorang ibu membuang daripada anaknya, lalu kemudian si anak dewasa, si ibu mengakui anaknya, bagaimana sikap si anak? Yang benar menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang seorang orang tua membuang daripada anaknya, ini orang tua mempunyai dosa besar kepada Allah. Ya, dosa besar. Lalu bagaimana sikap si anak tatkala dewasa datang seseorang dan mengakui bahwasanya aku adalah ayah kandungmu, aku adalah ibu kandungmu? Jika memang benar, si anak wajib menerima kedua orang tua. Masalah dosa tetap dosa, masalah salah tetap salah, masalah perhitungan ada hitungannya di hadapan Allah. Kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau memang betul dia adalah ayah kandungnya dan ibu kandungnya, maka si anak wajib menerima kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mengasuh tetap, ya, bukan meninggalkannya, ya. Lalu perkara dosanya bagaimana? Dosanya dosa yang besar, seorang ayah dan ibu membuang anaknya. Tetap dosa, tetap ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang anak enggak usah memikirkan kesalahan orang tua. Salah tetap salah, dosa tetap dosa, ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi seorang anak jangan membuat kesalahan dan dosa kepada kedua orang tua. Jelas ya? Jadi bagaimana? Terima orang tuanya. Walaupun tidak baiknya kita, bagaimana dibuangnya kita, sesuatu kekesalan yang ada di diri, buang jauh-jauh dari diri kita, menerima daripada apa, ya, yang benar-benar itu adalah jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat berlipat ganda pahala yang didapatkan oleh si anak tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya seorang anak perempuan dari belum menikah hingga sudah menikah menanggung kebutuhan orang tuanya? Seorang anak perempuan ataupun anak laki mempunyai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau mereka menanggung daripada kedua orang tuanya? Itu adalah satu kewajiban. Ingat ya, anak perempuan juga, kadang juga anak perempuan begini, oh itu mah bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab laki. Enggak bisa. Itu tanggung jawab anak laki, bukan tanggung jawab anak perempuan. Iya, laki lebih besar tanggung jawabnya, tapi seorang anak perempuan juga punya tanggung jawab kepada kedua orang tua, ya. Punya tanggung jawab sebelum dia menikah, ya. Misalkan anaknya perempuan doang nih, nggak punya anak laki, bagaimana dia menanggung kedua orang tuanya? Harus, wajib. Tapi tatkala dia sudah menikah, beda lagi nih. Sudah menikah beda lagi. Bagaimana? Apakah dia berhenti untuk menanggung kedua orang tuanya? Tidak, terus. Ya, terus. Tapi yang pertama yang diutamakan adalah suami. Yang pertama yang diutamakan adalah rumah tangga.
Nggak boleh orang tua terlebih dahulu baru suami dan rumah tangga. Ini salah. Ya. Oh, kalau kita masih belum menikah, kita bisa tanggung segala-galanya buat orang tua. Sekarang sudah menikah tidak bisa. Ya, karena ada seorang suami yang mana kita harus mendapatkan ridha darinya. Karena seorang anak laki-laki pertama harus mencari ridha Allah, yang kedua ridha Rasulullah, yang ketiga ridha orang tua. Tapi kalau anak perempuan, pertama cari ridha Allah, kedua cari ridha Nabi, ketiga cari ridha suami, bukan orang tua, suami. Setelah suami baru orang tua. Nah, ini jalurnya ya. Nah, jadi bagaimana tetap harus membantu kedua orang tuanya, tidak seperti waktu dia sebelum menikah, beda lagi. Ya. Beda. Karena apa? Karena dia harus mengutamakan dan menomorsatukan suaminya, rumah tangganya. Jangan dia bersihin rumah orang tuanya tapi rumah suaminya dia nggak bersihin. Nah, ini salah. Jangan dia masakin orang tuanya tapi dia nggak masakin suaminya. Nah, ini salah. Ya, cara berbakti yang salah. Kalau kita masak di rumah, bawakan buat orang tua. Kita ada makanan di rumah yang udah kita sediakan untuk suami, bawakan juga untuk orang tua. Makanya Nabi berpesan dalam hadisnya, man aqala ta'aman thayyiban fil baiti wa aqala dunal walidain haramallahu minat ta'amul jannah. Siapa orang yang makan makanan yang lezat dan makannya tanpa kedua orang tuanya, maka anak tersebut Allah haramkan dari makanan surga. Nah, kita masak enak di rumah, bawain buat orang tua kita. Nah, itu hal yang bisa, itu kan sama saja kita berbakti ya ikhwan. Apa yang ada di rumah kita, izin dengan suami kita untuk kita berikan kepada kedua orang tua kita ya. Nah, inilah hukum seorang anak perempuan dari belum menikah hingga sudah menikah menanggung kebutuhan orang tuanya, harus ya. Misalkan anak perempuan, anak dia cuma perempuan doang, tetap menjadi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berbeda tatkala dia masih sendiri dan tatkala dia sudah menikah, semua harus dengan izin suami. Makanya kalau kita berbakti sama orang tua, cari suami, jangan yang suami nggak berbakti sama orang tua, kacau rumah tangga akhirnya ya. Nah, kita punya suami alhamdulillah berbakti juga sama orang tuanya, begitu kita menikah dengan dia, dia akan paham, dia akan mengerti. Kalau dia mengutamakan orang tuanya, pasti dia juga akan memerintahkan kita mengutamakan orang tua kita. Yang penting izin dan cari ridha suami. Yang ketiga, bagaimana hukumnya seorang istri membantu perekonomian suami, tempat tinggal, pendidikan anak dan lainnya. Hukumnya sunnah. Bisa juga dikatakan hukumnya mubah kalau seorang istri membantu perekonomian, karena rumah tangga kewajiban daripada suami ya, kewajiban daripada suami. Tapi boleh gak membantu karena ada kekurangan? Boleh, tapi yang jelas ya. Jangan kekurangannya buat beli skincare. Nah, ini bukan kekurangan namanya, ngaco ya. Jangan kekurangan cuma buat mempercantik diri kita sampai kita akhirnya mengatakan kita membantu. Nah, ini bukan membantu namanya ya. Kenapa kurang suaminya? Karena nggak bisa beliin softland. Nah, ini ngaco lagi, bukan ya. Makanya yang lebih afdal seorang wanita yaitu mendoakan daripada suami di rumahnya, selalu mendoakan dan menerima apa yang dia bawa, dan selalu mendoakan supaya suami semangat di dalam mencari rezeki, mencari nafkah ya, di dalam menafkahi keluarga. Itu yang lebih afdal. Tapi membantu boleh membantu perekonomian ya, membantu ya, bukannya kita ingin bekerja, bukan ya. Oh, suami gaji 3 juta ya, kita butuh 5 juta, berarti bantu cari cuma 2 juta, cukup udah ya. Jangan cari kerja nyari gaji yang 5 juta ya, jangan. Nah, ini namanya bukan membantu, ya. Diperbolehkan membantu suami
ya di dalam perekonomian, tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan seperti apa? Dia kerja tapi kagak masak. Ini jadi haram, ini nggak boleh. Suami pulang kerja, mak kok nggak ada makanan, kan capek kerja juga. Nggak boleh. Nggak boleh ditinggal juga kewajiban rumah tangga. Silahkan bekerja, tapi sebelum jalan kerja sudah rapi masak, sudah rapi, udah nyapu, udah ngepel, udah bersihin rumah, mandiin anak dan lain-lain, anak jalan sekolah. Silahkan kerja. Kalau belum nggak boleh, haram jatuhnya. Ya, karena meninggalkan daripada pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang lebih wajib. Nah, ini nggak boleh. Ya, sampai apa? Akhirnya menelantarkan daripada kewajiban dan keharusan bagi seorang istri di dalam membantu suami. Ya, jadi silakan boleh, tapi yang utama harus dikerjakan terlebih dahulu. Sapu rumah, pel rumah, rapikan kamar, ya, bikinkan makanan untuk suami, untuk anak, ya, jangan GoFood melulu, bangkrut. Sekarang dikit-dikit Shopee Food, GoFood. Masya Allah, gimana ke suami nggak kejang-kejang begitu? Dikit-dikit, iya. Aneh tuh kalau di rumah, ya, orang Gojek, orang ini nanya, semua pakai alamat Majelis Ta'lim Al Khairiyah. Pak, ini patokannya di sini, rumah sini. Itu sampai 10 orang yang nanya. Gila nih istri. Semua beli makanan, beli ini, beli itu. Allahu Akbar. Ya, bagaimana enggak boros rumah tangga begitu? Bagaimana enggak ada kekurangan? Timbulkan kerajinan kita menjadi wanita yang solehah. Ya, yang cari ridho Allah. Ya, dikit-dikit buka TikTok ada barang bagus dibeli. Apalagi di atas jam 12 malam. Sayang yang, ini kan harganya 1.000. 1.000 tiap hari. Kali sebulan berapa? Nah, iya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terus ketagihan. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi diperhatikan dulu kewajiban kita di dalam mengurus rumah tangga, baru setelah itu boleh kita beranjak keluar dengan izin suami, dengan ridho suami untuk membantu perekonomian rumah tangga, ya. Lalu yang keempat, apakah afdal seorang pemotongan hewan kurban namun belum menjaga sholat berjamaahnya dan belum istiqomah menutup auratnya? Harus menutup aurat, ya. Jangankan dia sholat berjamaah, ya ikhwan, seorang yang sudah rutin jadi imam sholat tapi masih pakai celana pendek dan terlihat auratnya, itu sholat kagak sah. Makanya pilih imam jangan yang pakai celana pendek, walaupun bacaannya bagus, walaupun bacaannya fasih, benar semua, tapi masih pakai celana pendek dan auratnya terlihat, haram untuk jadi imam. Apalagi jadi pemotong hewan kurban, ya. Menjadi imam sholat berjamaah aja haram, nggak boleh kalau dia masih membuka aurat, masih tidak baik, ya. Apalagi di dalam pemotongan hewan kurban, yang mana semuanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita menjalankan ibadah dari yang wajib maupun yang sunnah, ya. Jadi apakah afdal seorang pemotong hewan kurban namun belum menjaga sholat berjamaahnya atau belum istiqomah menutup auratnya? Harus menutup aurat, ya. Harus menutup auratnya. Harus mereka itu yang paham daripada ilmunya, adabnya, akhlaknya, sehingga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi nggak afdal, ya, kalau dia masih buka aurat. Jangankan motong hewan kurban, jadi imam aja nggak boleh. Jadi imam nggak boleh, ya. Aneh kalau ngelihat orang sering dia buka aurat pakai celana pendek, terus di musola ketemu disuruh jadi imam, aneh minta mundur ente. Kenapa? Ente masih buka aurat, haram. Nggak boleh kita pilih imam yang begitu, ya.
Nah, jadi kalau di rumah suami masih buka aurat, bagaimana suami bisa ngajarin istri untuk tutup aurat? Baru mengimami satu tuh seorang istri yang menjadi tanggung jawab, lalu bagaimana menjadi imam sholat berjamaah yang lebih dari satu orang yang menjadi makmum. Allahu Akbar, hati-hati ya. Nah, jadi tidak afdal kalau dia masih membuka aurat. Bolehkah kita memilih tempat penerimaan hewan kurban, masjid, musola, majelis? Yang lebih kita yakini bahwa pemotongannya sudah sangat menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh, ya, sudah menjaga sunnah, ya, sudah menjaga adab, ya, menjaga daripada akhlak, sempurna daripada syarat-syaratnya. Kita yakini, kita pahami. Silahkan, mau di masjid, mau di musola, mau di majelis taklim. Tapi kembali ingat, ya, masjid bukan tempat pemotongan hewan kurban, bukan ya ikhwan. Masjid rumah Allah. Masjid itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habib, ini kan hewan kurban, ini kan juga ibadah. Ini ibadah umum, beda. Ya, beda, ya. Jadi kalau kita menaruh hewan kurban di masjid, jangan kita gunakan dalamnya masjid. Ya, buat apa? Buat natak dagingnya di dalam, bungkus di dalam, nggak boleh. Air masjid nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai. Kalau ada orang memotong hewan kurban menggunakan air masjid, bayar. Sama orang nih, wah nggak ada air, ambil air di masjid, bayar. Itu rumah Allah. Coba rumah kita airnya diambilin, boleh gak? Boleh gak? Enggak, rumah Allah kita ambilin, nggak boleh, bayar. Kita juga harus sadar, kadang orang nggak ada air di rumah, ambil aja air masjid, bayar. Nggak bayar ada kena hukuman, ada kena dosanya. Hati-hati. Karena masjid hanya digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita nuntut ilmu, untuk kita i'tikaf, ya, untuk kita khalwat, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya enggak ada. Ya. Nah, jadi bagaimana motong hewan kurban diserahkan ke masjid, jangan pakai dalamnya masjid. Kedua, pakai air masjid silahkan, tapi ada hitungannya. Ya, ada hitungannya, ya. Nah, supaya apa? Karena yang kita pakai adalah rumah Allah. Rumah kita mau gak dipakai buat hewan kurban? Taruh kambing di rumah, mau? Nggak mungkin. Nah, kita aja perhitungan. Perhitungan. Kita aja nggak mau digampangin. Kenapa kita masih berani menggampangkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang mesti dipahami, ya, bagi pengurus masjid, ya. Musola mah beda, ya, musola beda. Masjid, kalau musola majelis taklim silahkan, mau dipakai dalamnya silahkan, karena itu bukan rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi satu tempat yang membantu kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh, musola dibangun dulu namanya bukan musola, surau. Surau dibangun untuk apa? Wanita haid bisa ikut zikir, bisa ikut hadir pengajian. Beda ame masjid, ya. Ada yang sebut surau, ada yang sebut langgar, ada yang sebut musola. Musola boleh gak dibangun di rumah? Boleh. Ya, khususnya di Jawa Timur tuh, Surabaya rata-rata tuh di daerah Ampel tuh rumah pasti ada musola. Kalau daerah Ampel, berapa kali aneh masuk banyak rumah di daerah Ampel, itu semua ada musolahnya. Istrinya yang bersihkan, istrinya yang rapikan dalam keadaan haid, nggak masalah. Tapi kalau ada masjid, haram wanita haid untuk masuk. Apalagi jangankan masuk, lewat depan masjid haram, nggak boleh. Karena itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau musola nggak masalah. Makanya kita juga wakafkan tanah, hati-hati. Kadang ada orang, oh musola masjid sama. Enggak, kalau ente wakafin musola, musola. Tapi untuk masjid, jadi masjid. Itulah rumah Allah Subhanahu
wa taala, ya. Lalu yang keenam, apa hukumnya bagi suami yang suka berbohong soal keuangan? Berbohong mau suami bukan suami mau siapapun hukumnya dosa. Satu, tapi keuangan ini bagaimana? Oh, istri kita boros, bohongin aja nggak apa-apa. Ya kan boros, ini beda. Betul gak? Bohong untuk kebaikan boleh gak? Bohong untuk kebenaran boleh gak? Boleh ya ikhwan. Ya, tapi kan tadi Habib udah kasih tahu poinnya. Berbohong mau suami, mau istri, mau siapapun hukumnya dosa. Tapi berbohong untuk kebaikan boleh. Kenapa sababnya kamu bohongin istri kamu? Habisnya boros, Beb. Oh boleh, bohongin aja. Ya, umpetin kayak duit gaji tuh di bawah motor tuh, di bawah jok motor, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah kalau memang boros. Ya, kalau memang tidak sesuai, nggak masalah. Ya, kita juga ngelihat nih suami kita, ya, boros orangnya, ya, bohongin suami boleh, boleh bohongin. Mau minta duit dong buat ini, ya kan udah habis ya buat ini. Padahal ada, yang penting intinya untuk kebaikan. Untuk kebaikan, ya. Nah, tapi kalau kita bohong untuk sesuatu yang tidak baik, ya tidak boleh. Ya, hukumnya dosa. Ya, kalau istri udah prihatin, udah luar biasa menjaga keuangan, ya, masih dibohongin namanya suami, nah ini kebangetan suaminya namanya, ya. Nah, nggak boleh, ya. Jadi itu apa hukumnya bagi suami yang suka berbohong soal keuangan, ya. Hukum berbohong haram, tidak boleh. Ya, tapi kalau boros silahkan dibohongin, udah selesai, nggak apa-apa ya. Ya, kalau boros, kalau enggak jangan, ya, boleh. Intinya berbohong untuk kebaikan, berbohong untuk keselamatan, berbohong untuk kehidupan bersama. Ya, itu nggak masalah ya, ikhwan, ya. Lalu bagaimana jika orang yang mempunyai hutang meninggal dunia sementara keluarganya tidak mau membayarkan hutangnya? Ini orang kalau dia meninggal dunia, hutang itu pindah ke keluarga yang masih hidup. Nah, jadi dahulu Rasul alaihi salatu wassalam diminta oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, di daerahku ada yang meninggal dunia. Dia ini seorang bangsawan juga. Ya Rasulullah, alangkah indahnya jika jenazahnya engkau yang sholatkan, engkau yang menjadi imam sholat jenazah. Ya, maka kata Nabi, ya Utsman, ini orang semasa hidup banyak punya hutang nggak? Hutang omongan hutang, hati-hati. Ente punya janji, itu hutang, hati-hati. Ya, bukan duit aja, bukan barang aja. Nah, tapi ucapan, udah tenang aja, gue janji, ntar gue beliin lo rumah. Wah, hutang tuh, hati-hati. Ya, rumah keong tuh katanya, nggak apa-apa. Yang penting tuh janji yang harus ditepati. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, aku tidak tahu ya Rasulullah. Coba engkau tahu, engkau tanya keluarganya dan engkau tanya tetangga-tetangga sekitarnya. Maka pulanglah Sayyidina Utsman ibn Affan. Begitu pulang, tanya kepada anak-anaknya, tanya kepada tetangganya, baliklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ini orang banyak hutangnya ya Rasulullah, banyak janjinya. Apa kata Nabi? Ya Utsman, aku haram mensolatkan orang yang hidupnya banyak utang. Hati-hati, Nabi mengharamkan dirinya mensolatkan jenazah yang semasa hidupnya banyak hutang. Nah, makanya itu masih sehat afiat, kalau masih banyak hutang bayar besok, jangan sampai nggak dibayar, hati-hati. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Panggil keluarganya, kata Nabi. Dipanggil keluarganya sama Sayyidina Utsman. Nabi jelaskan, ini ayahmu semasa hidup banyak hutang. Kira-kira di antara kalian siapa yang mau menanggung hutang ayah kalian? Kalau kalian gak ada yang mau nanggung, aku gak mau sholatkan jenazahnya. Kenapa? Aku gak mau satupun umatku masuk ke dalam kubur membawa hutang.
Nabi nggak mau. Maka anaknya mengatakan, bagaimana ini, bagaimana? Ya sudah, kita tanggung bersama-sama. Maka dia katakan, ya Rasulullah, kami anak-anaknya siap menanggung hutang ayah kami. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru mau mensolatkan jenazah tersebut. Sebelum solat jenazah diumumkan sama Nabi. Nabi sendiri yang mengumumkan, apabila semasa hidupnya si Fulan ibn Fulan banyak mempunyai hutang pihutang, langsung berhubungan dengan anak-anaknya. Karena mulai sekarang hutang daripada almarhum ditanggung oleh anak-anaknya. Berarti kalau tuh anak gak bayar, dosanya ke siapa? Ke tuh anak. Ini orang tua udah gak punya utang nih. Dia masuk kubur, dia udah gak punya utang sama manusia. Dan si manusia gak bisa nuntut hutangnya sama si ayah ini nanti di hari kiamat. Gak bisa. Karena anak-anaknya udah berani nanggung. Ya harus nanggung. Nah, makanya kita kalau sholat jenazah, sebelum sholat jenazah itu diumumkan. Jadi jangan dianggap itu omongan remeh, jangan. Cuman dianggap, udah cuman pengumuman doang. Enggak. Ya. Kenapa? Supaya keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita atau orang tua kita masuk ke kubur tidak membawa hutang. Bayarkan hutang mereka. Ya, karena itu kewajiban kita yang masih hidup, yang masih berhadapan sesama dengan manusia, ya. Tidak mau membayarkan hutangnya. Ini harus. Kalau nggak mau bayar hutang, ngomong dari awal sebelum disolatkan. Jatuhnya haram semua tuh, hati-hati. Ya. Nah ini mesti dipahami. Lalu yang ke-8, seorang ibu tiri. Ini terakhir dah, 8 deh, banyak banget. Seorang ibu tiri, apakah ada bagian warisannya? Ibu tiri ada gak bagian warisannya? Ada. Dari ayah. Ini misalkan pertama si ayah, kita punya ayah, kita punya ibu. Ibu kita meninggal dunia, bagi waris kan ke anak-anak. Ayah nikah lagi gak? Nikah lagi. Bodoh ayah gak nikah lagi kalau begitu. Nikah lagi. Ya, begitu nikah, hak si ayah kan dapat hak tuh. Ya, dibeliin rumah sama dia, dibeliin rumah. Ya, dibeliin rumah. Nah, ini ibu tiri dapat dari hak ayah. Paham nggak? Ya, bukan dari yang pertama atau sebelum dibagi waris ayah sudah menikah. Ibu ini yang menikah dengan ayah ini kan ibu tiri kita. Nah, rumah yang dibeli oleh ayah kita dan ibu kita yang meninggal dunia, dia belum dapat hak. Ibu tiri nggak dapat hak. Tapi dia dapat hak dari mana? Dari hak si ayah. Terus anak-anaknya bagaimana? Dapat juga. Paham nggak? Ya jelas. Tapi kalau yang dari si ayah kita sama ibu kita yang pertama, ya, ini ibu tiri tidak dapat. Tapi dia dapat dari yang hak si ayah. Misalkan habis itu haknya dibeliin sawah sama ayah, atau dibeli rumah lagi untuk tempat tinggal dia berdua. Ya, setelah itu meninggal dunia ayahnya, nah dia dapat hak dari situ. Tapi anak-anaknya juga dapat hak, ya, daripada waris tersebut. Jelas ya, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.